Perkembangan kasus COVID-19 di Jawa Timur memang menunjukkan tren yang positif. Salah satu indikatornya keterisian bor rumah sakit yang kian menurun. Tapi masyarakat tetap harus waspada terhadap virus ini termasuk pada anak. Pasalnya sepekan terakhir, IDAI Jatim mencatat masih ada penambahan 50 kasus COVID-19 pada anak-anak. Ikatan Dokter Anak Indonesia Wilayah Jawa Timur mencatat ada 4.557 anak di Jatim yang terpapar virus COVID-19 dengan penambahan 50 kasus positif dalam sepekan terakhir. Sedangkan untuk kasus suspek atau anak yang memiliki gejala batuk, pilek atau kontak erat dengan kasus positif COVID-19 sebanyak 5.525 orang. Menurut Ketua IDAI Jawa Timur, gejala COVID pada anak tidak hanya menyerang sistem pernafasan, namun di beberapa kasus juga menyerang sistem pencernaan. Gejala anak biasanya kalau panas sih sama ya, tapi karena reseptornya virusnya itu pada anak lebih banyak di saluran penyernakan, maka gejala-gejala lebih banyak pada saluran penyernakan. Selain memang juga ada pada saluran pernafasan, itu misalnya diare, muntah, panas gitu, yang kadang-kadang tidak dijumpai pada orang dewasa. Sementara itu di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya, pasien COVID pada anak yang menjalani rawat inap menurun 50% sejak Agustus ini. Saat ini di ruang isolasi khusus Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya hanya merawat 6 pasien COVID anak. Sejak awal pandemi hingga kini, Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya total telah merawat 292 pasien COVID anak. Rata-rata pasien yang dirawat dalam kondisi berat. Kebanyakan pasien kondisi berat juga disertai dengan penyakit penyerta kronis. Kalau di Rumah Sakit Dr. Sutomo, karena kita memang perawatan pasien-pasien yang berat, jadi memang rata-rata memang dengan komorbidnya ya cukup berat juga. Kadang pasien-pasien yang dengan keganasan, pasien dengan penyakit-penyakit kronis, pasien dengan gizi buruk, yang komorbid paling ringan yang sering kita dapatkan dengan kasus berat adalah pasien-pasien dengan gizi yang kurang, gizi buruk, kelebihan berat badan, obesitas. Tapi akhir-akhir ini di bulan Juli memang kita sering mendapatkan kasus-kasus berat pada pasien-pasien yang tanpa komorbid atau penyakit bawaan hingga kondisi kritis. Itu jarang kita temukan pada waktu awal-awal pandemi. Secara epidemiologi, risiko penularan COVID-19 pada anak tidak berbeda dengan orang dewasa. Yang berbeda adalah risiko pada kematian. Risiko kematian pada anak di bawah 0,5%, sementara pada orang dewasa antara 2 hingga 5%. Epidemiolog Universitas Airlangga Surabaya Windu Purnomo meminta kepada orang tua agar tidak lengah pada perlindungan anak di masa pandemi ini. Pasalnya hingga saat ini tingkat penularan COVID-19 di Jawa Timur masih tinggi. Sekarang kalau misalnya ada laporan bahwa ada cukup banyak anak ya yang tertular dan dirawat di sebuah rumah sakit atau di sebuah daerah, jadi artinya angka hospitalisasi, angka rawat inap anak tinggi, itu menunjukkan bahwa perlindungan kita terhadap anak rendah. Ya, itu rendah. Dan kita meskipun angka CFR pada anak itu kecil, kita tidak boleh menganggap itu hanya sebagai statistik. 1 orang anak pun meninggal karena COVID, itu kelengahan kita, nggak boleh terjadi. Sesuai rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia Wilayah Jawa Timur, gejala COVID-19 pada anak-anak tidak selalu dengan gangguan pernapasan seperti batuk pilek. Orang tua juga patut waspada jika anak mengalami gangguan pencernaan seperti diare hingga muntah. Sebagai upaya mencegah penularan virus selain penerapan protokol kesehatan ketat, orang tua juga disarankan membatasi mobilitas anak di luar rumah. Dia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.